Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkanlah kami delegasi dari Universitas Hasanuddin yang bertindak selaku tim kontra dengan mosi perdebatan pelaksanaan pilkada di era new normal tahun 2020 yang beranggotakan saya Norain Bumbungan selaku pembicara pertama yang akan memaparkan perspektif kami dalam ranah filosofis Pancasila. Kemudian Saudara Muhammad Fikran Sena selaku pembicara kedua yang akan membedah mosi perdebatan kita dalam ranah normatif yuridis, serta Saudara Laode Muhammad Yusuf yang akan mempertegas standing position kami dalam ranah sosiologis empiris. Demikian perkenalan dari kami. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Indonesia saat ini tengah diperhadapkan pada persoalan serius menyangkut keselamatan seluruh rakyatnya berupa pandemi virus COVID-19. Bahkan Presiden Republik Indonesia pun telah menetapkan Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat COVID-19 melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 serta menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non alam melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Pemerintah pun mencoba menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran COVID-19 serta memulihkan kembali tatanan sosial dan ekonomi yang hancur akibat wabah ini. Salah satunya dengan menjalankan skenario new normal. New normal merupakan skenario yang dikeluarkan oleh World Health Organization dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 yang berfokus pada aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Indonesia sendiri mengartikan new normal sebagai adaptasi kebiasaan baru dalam beraktivitas secara normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Namun Dewan Juri yang terhormat melihat status quo yang ada, new normal belum memberikan output yang maksimal, diperburuk lagi dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam prakteknya di lapangan. Sehingga kami selaku tim kontra mempertanyakan, apakah menjadi sebuah kebijakan yang tepat dilaksanakannya kontestasi politik di era new normal tahun 2020, yakni pemilihan kepala daerah yang jika merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, yang dimaksud dari pemilihan ini ialah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Salus populis suprema lex. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara gamblang menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia ialah membentuk pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pun dalam Pancasila sebagai filosofis groundsel Indonesia, pada sila yang kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan sosial tersebut nampak dari keseriusan negara dalam mengutamakan perlindungan serta kesejahteraan kepada seluruh rakyat di tengah kondisi darurat negara saat ini. MacIver dalam konsepnya terkait negara kesejahteraan mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi rakyat, posisi negara tidaklah lagi dipandang sebagai alat kekuasaan atau instrumen of power semata, melainkan telah dipandang sebagai alat pelayanan atau an agency of service. Sehingga ketika saat ini negara berfokus pada bagaimana cara untuk menyukseskan sebuah pesta demokrasi di tengah keadaan darurat kesehatan masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri sangat memerlukan pelayanan yang optimal dari pemerintah, bukankah dalam kondisi ini negara telah abai memposisikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai? Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra memberikan solusi untuk tidak melaksanakan pilkada di era new normal tahun 2020, namun mengundurnya hingga bulan Maret tahun 2021 dengan berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020. Adapun tujuan utama dari pengunduran ini ialah memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah untuk fokus terlebih dahulu memulihkan tatanan sosial dan ekonomi di era new normal tahun 2020 serta memberikan waktu yang lebih panjang bagi pihak penyelenggara yakni KPU dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada secara matang. Sehingga dalam eksekusinya nanti pelaksanaan pilkada tetap dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan terciptanya standar demokrasi yang berkualitas dari segi rule of law, akuntabilitas dan kompetisi antar calon, serta partisipasi masyarakat yang maksimal. Kami selaku tim kontra bangga menolak mosi, lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir.
Lex neminem cigit et impossibilita. Undang-undang tidak pernah memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua dari tim Kontra akan membedah mosi perdebatan kita pada hari ini dalam ranah normatif yuridis. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, bahwasannya yang urgent pada saat ini bukanlah melaksanakan pilkada, namun pemerintah harus melaksanakan tujuan negara, sebagaimana yang telah tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat mengenai memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab karena adanya wabah pandemi COVID-19, kesejahteraan masyarakat Indonesia jauh menurun. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya mengenai opsi yang telah ditawarkan oleh pembicara pertama kami untuk mengundur pilkada sampai dengan bulan Maret tahun 2021. Opsi ini kami pilih berdasarkan rapat dengar pendapat antara pihak KPU dengan Komisi 2 DPR RI, yang dimana pada rapat tersebut menghasilkan beberapa opsi. Opsi pertama, pilkada dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 apabila masa penanganan darurat COVID-19 berakhir pada bulan Mei. Namun sampai saat ini bulan September masa penanganan COVID-19 belum berakhir. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya opsi kedua, pilkada dilaksanakan pada tanggal 17 Maret tahun 2021. Opsi ini dipilih apabila sampai dengan akhir Mei tahun 2020 penanganan COVID-19 belum berakhir. Oleh sebab itu, kami dari pihak Kontra memilih opsi ini, yang ini juga didasari oleh Perpu nomor 2 tahun 2020, yang dimana terdapat pada pasal 201A ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang menjelaskan apabila pilkada tidak dapat dilaksanakan pada bulan Desember, maka dapat diundur dan dijadwal ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketakutan akan terjadinya kekosongan kepala daerah apabila pilkada dilaksanakan di tahun 2020. Hal ini tidak akan terjadi. Dewan Juri yang terhormat, mengingat 270 kabupaten kota yang menjadi peserta pilkada pada tahun 2015 yang lalu, tidak semua masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2015, tetapi ada yang berakhir di tahun 2016. Oleh sebab itu, jika kita kalkulasikan, masih ada kepala daerah yang belum berakhir masa jabatannya di tahun 2020 ini. Hal ini dapat dibuktikan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 201 ayat 1. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya, bagaimana dengan daerah yang memang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir di tahun 2020 ini? Hal ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 201 pula, namun di ayat yang berbeda, yakni di ayat 10 dan di ayat 11, yang dimana di ayat 10 menyatakan apabila terjadi kekosongan gubernur, maka diangkat pejabat gubernur madya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Selanjutnya, di pasal 11 menyatakan apabila terjadi kekosongan bupati atau wali kota, maka dapat diangkat pejabat bupati atau wali kota dari pangkat pratama untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, kekhawatiran akan kekosongan PLT tidak perlu terlalu ditakutkan. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dari para PLT tersebut telah mempunyai koridor masing-masing, yang dimana telah diatur pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 pada pasal 132A ayat 1 menyatakan para PLT tersebut dilarang untuk memutasi pegawai, membuat peraturan yang bertentangan dengan pemerintahan sebelumnya, dilarang memutuskan perjanjian atau membuat perizinan yang bertentangan dengan kepemimpinan sebelumnya, dan dilarang membuat daerah pemekaran baru. Oleh sebab itu, berdasarkan larangan tersebut sangat tidak akan mengganggu kinerja dari para PLT dalam menangani COVID-19 dalam beberapa bulan ke depan. Selanjutnya, di pasal 2 undang-undang tersebut, di ayat 2 undang-undang tersebut menyatakan untuk membuat kebijakan baru, maka PLT juga bisa mengajukan hal tertulis kepada pihak Kemendagri. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya, apabila pilkada tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, kami khawatir akan terjadinya pelanggaran terhadap asas pemilu itu sendiri, yakni yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22E ayat 1, yakni asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila ini terlanggar. Dewan Juri yang terhormat, maka akan menodai hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh pembicara ketiga kami. Dan yang terakhir mengenai PKPU yang telah disusun oleh pihak KPU, yang dimana menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. Hal ini akan menjadi sebuah hal yang sia-sia dikarenakan dalam pelaksanaan pendaftaran saja sudah terjadi beberapa pelanggaran sehingga menciptakan klaster pemilu. Dewan Juri yang terhormat, yakni terdapat penyebaran COVID-19 yang berasal dari pendaftaran calon kepala daerah di daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, PKPU ini hanya sebuah aturan yang tidak mengikat kepada subjeknya. Dewan Juri yang terhormat, oleh sebab itu kami dari tim Kontra dengan bangga menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir.
Hans Kelsen telah mencetuskan bahwa marwah negara dalam menjalankan kekuasaan politiknya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah politik sebagai etik, di mana tujuan-tujuan kekuasaan politik harus sesuai dengan tujuan-tujuan kemasyarakatan. Kedua adalah politik sebagai teknik, pun untuk merealisasikannya harus sesuai dengan tujuan-tujuan kemasyarakatan pula. Sehingga kami percaya bahwa negara seharusnya menjadi instrumen yang dapat melihat urgensi yang ada di masyarakat dan menjadikannya prioritas dalam menjalankan kekuasaan, memilih tujuan yang tepat serta melaksanakan dengan cara yang tepat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, saya seluruh insan juris. Dalam sesi pembicaraan ketiga kami kali ini, kami akan memberikan tinjauan penolakan kami terhadap mosi kita kali ini dalam ranah sosial empiris secara komprehensif. Dari pertama-tama, kami akan menegaskan kembali seperti apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami mengenai kedudukan kami sebagai pihak kontra. Bukanlah sebagai pihak yang tidak ingin melaksanakan pilkada selama-lamanya, tapi kami menginginkan pengunduran atas pelaksanaan pilkada sehingga pemerintah dapat melihat urgensi-urgensi yang harus diselesaikan dan diperhatikan terlebih dahulu di era kenormalan baru yang menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang pertama adalah urgensi di sektor kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan protokol kesehatan di segala lini kehidupan. Pada faktanya, penyebaran virus COVID-19 telah mencapai angka 240.000 jiwa dan masih akan terus bertambah. Telah gugurnya dokter, 100 jiwa dokter dalam penanganan COVID-19, penuhnya ruang-ruang ICU, isolasi di titik epicentrum penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Angka ini bukanlah sekedar data semata, tapi tanggung jawab moral kita bersama. Kedua adalah sektor ekonomi. Seperti apa yang dilansir oleh Kompas, di mana Indonesia berada di ambang resesi ekonomi akibat produk domestik bruto yang menurun dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif hingga minus 5%. Melonjaknya angka pengangguran, di mana 3,7 juta jiwa karyawan dirumahkan, ditambah dengan lambatnya aktivitas jual beli, permasalahan penjualan, distribusi bahan baku yang membuat UMKM dalam keadaan terancam. Dari dua urgensi kita kali ini, kami sekali lagi menegaskan ketidaksetujuan kami terhadap mosi kita kali ini karena merupakan langkah yang kontradiktif dan keputusan yang destruktif terhadap urgensi yang ada di era kenormalan baru yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah. Masuk kepada argumentasi kami mengenai implikasi problematika serta kekosongan mekanisme ketika pilkada 2020 dilaksanakan di era new normal. Jika ini dilaksanakan dengan sistem yang lama, apakah pihak penyelenggara dapat menjamin keamanan TPS dari penyebaran virus COVID-19 di mana kita ketahui virus ini merupakan RNA virus yang dapat disebarkan oleh orang tanpa gejala. Hal ini merupakan hal yang sangat berbahaya bagi panitia yang bekerja dengan jam yang sangat panjang dan sangat kompleks. Beban pengadaan APD, masker, dan pencuci tangan di 270 kabupaten dan kota merupakan hal yang tidak realistis. Mengingat beban pengadaan APD seharusnya ada pada sektor rumah sakit di mana penyebaran virus COVID-19 akan terus bertambah. Belum lagi ketika ini dilaksanakan dengan sistem online, adanya PR bagi pihak penyelenggara untuk memutakhirkan daftar pemilih, pengadaan internet, mobilitas alat-alat elektronik di 270 kabupaten atau kota yang tidak hanya di Pulau Jawa, tapi tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal ini perlu diperhatikan karena merupakan pemenuhan informasi publik adalah hak konstitusional warga negara. Ini merupakan hal yang realistis mengingat persiapan pilkada tinggal beberapa bulan saja. Memasuki kekosongan mekanisme, ketika pemilih merupakan pasien COVID-19, menurut protokol kesehatan mereka tidak dapat dikunjungi. Tetapi menurut hak pilih, mereka harus bertemu dengan orang lain. Pada tataran ini saja, proposal pilkada 2020 tidak memberikan kami kepastian akan akurasi daftar pemilih Dewan Juri yang terhormat. Belum lagi mekanisme kampanye dan mekanisme kampanye yang selalu identik dengan pengumpulan massa, di mana Mendagri telah menegur 51 dalam petahana yang pada masa pendaftaran calon saja telah menggunakan konvoi besar-besaran. Ditambah dengan kemungkinan terjadinya politisasi bansos seperti yang dikeluarkan oleh Perludem, ada 50% calon incumbent mencalonkan kembali merupakan ketua Satgas COVID-19 di daerah mereka masing-masing, sehingga akan dengan mudah untuk menamakan bantuan nasional sebagai bantuan atas nama kepala daerah seperti yang terjadi di Klaten, Jawa Timur. Sehingga ada segala justifikasi, argumentasi, serta landasan, kami sekali lagi menolak dengan tegas mosi kita kali ini dengan kesimpulan bahwa Pilkada 2020 tidak akan memberikan akurasi daftar pemilih, adanya ketidakpastian hukum, dan manajemen resiko yang membuat Pilkada 2020 tidak akan memenuhi nilai demokrasi. Sehingga kami yakin bahwa solusi kami, yaitu mengundur keberlangsungan Pilkada di Maret 2021, merupakan solusi yang tepat karena memberikan ruang yang luas bagi pemerintah dan pihak penyelenggara untuk membuat mekanisme yang lebih jelas, sehingga pihak kamilah yang melindungi nilai demokrasi yang tidak hanya bagi partai politik, tapi bagi masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Lawan bicara adalah lawan terbaik kami dalam berpikir.